Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Puspita Denisa, NIM 621141907. Di sini saya akan memaparkan program latihan fisik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dasar-dasar kepelatihan olahraga. Sebelumnya, program latihan fisik ini untuk seorang klien yang datanya itu bernama Wijaya, usia 28 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta, tinggi badannya 173 cm, berat badannya 60 kg, hobinya itu mendengarkan lagu, riwayat kesehatannya dislokasi bahu kanan, dan goals-nya itu meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa otot. Dan di sini saya akan membuat program latihan fisik untuk klien tersebut dengan struktur latihan microcycle dan mengaplikasikan dengan tes pengukuran dan evaluasi, yang kedua adaptasi fisiologi, yang ketiga rekam medis, yang keempat gaya pelatih yang akan saya lakukan, yang kelima prinsip pelatihannya, dan yang keenam itu ada struktur latihan dan hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan. Oke, selanjutnya untuk program latihan fisik ini dilakukan dalam 2 minggu, 1 minggu 3 kali, atau dilakukan dalam 3 hari sekali. Untuk minggu pertama dilakukan pada hari Senin, sasarannya itu untuk meningkatkan stabilitas bahu dan memperkuat otot di sekitar bahu. Untuk intensitasnya sedang. Untuk yang pertama, latihannya itu ada pemanasan, dilakukan jogging. Pemanasan ini dilakukan selama 15 menit. Yang kedua itu ada pemanasan statis. Untuk pemanasan statis ini dilakukan dari ujung kepala hingga kaki tanpa melibatkan banyak gerakan. Contohnya itu gerakannya sendiri, seperti melakukan peregangan pada kaki dan lutut. Setiap posisi peregangan tahan selama 30 detik, dan gerakan-gerakan pada pemanasan statis ini cenderung ringan dan tidak menyakitkan. Untuk pemanasan statis ini dilakukan dengan dosis 2 kali 8 hitungan, 15 macam gerakan. Yang pemanasan selanjutnya itu ada pemanasan dinamis. Pemanasan dinamis ini dilakukan dengan melibatkan pengendalian tangan dan kaki secara perlahan. Saat melakukannya, bagian tubuh akan bergerak dan meningkatkan kecepatan secara perlahan, dan peningkatan kecepatan dapat dilakukan secara bertahap atau bersamaan. Untuk dosis pemanasan dinamis ini dilakukan 2 kali 8 hitungan, 10 macam gerakan. Untuk pemanasan dilakukan dengan serius agar penguluran otot yang akan digunakan maksimal sehingga kemungkinan untuk cedera kecil. Untuk selanjutnya, masuk ke latihan. Yang pertama adalah latihan pendulum, yang kedua adalah latihan dengan alat stability band, yang ketiga adalah latihan shoulder tap level 1 dengan tembok. Selanjutnya latihan isometrik, yaitu latihan plank, dan yang terakhir itu adalah latihan peregangan. Untuk dosis latihan ini dilakukan selama 30 menit. Untuk latihan dengan alat stability band dilakukan dengan dosis 8-12 repetisi dan 2-3 set. Untuk latihan shoulder tap level 1 di tembok dilakukan 2-3 set, 6-8 repetisi. Dan untuk latihan isometrik, latihan plank ini dilakukan 5-10 detik, dipertahankan, dan diulangi 10 kali. Latihan dengan alat stability band itu ada gerakan drawing ini berfungsi untuk melatih otot lats atau otot sayap. Gerakan drawing ini dilakukan dengan tangan lurus, menarik sikunya ke belakang, dan merasakan kontraksi dari otot sayap. Ketika melakukan gerakan ini, genggamannya itu jangan terlalu kencang. Yang kedua itu ada gerakan chest pull, yaitu berfungsi untuk melatih otot belikat. Gerakan chest pull ini dilakukan sikunya itu lurus, kemudian tarik ke arah dada, dan akan merasakan kontraksi di otot tulang belikat. Yang gerakan selanjutnya itu ada gerakan side raise.
yaitu berfungsi untuk melatih bahu samping. Gerakan side raise ini mengangkat tangannya ke samping dengan siku yang relatif lurus. Selanjutnya ada gerakan front raise, yaitu untuk berfungsi melatih bahu depan. Gerakan front raise ini, alat stability band itu kita tarik ke atas dengan tangan lurus. Ketika melakukan gerakan ini, pastikan gerakannya itu terkontrol. Selanjutnya ada gerakan wide arm row, berfungsi untuk melatih bahu belakang. Gerakan wide arm row ini, letakkan stability band setinggi dada, kemudian kita berdiri sedikit jauh dari bebannya dan menarik sedikit ke belakang. Selanjutnya ada gerakan shoulder tap, yaitu untuk berfungsi melatih bahu di posisi wide bearing. Melatih bahu untuk bisa menahan beban sehingga bahu lebih stabil dan lebih kuat. Shoulder tap ini dilakukan tiap bahunya dengan tangan. Dilakukan tap bahunya dengan tangan selama 3-5 detik, kemudian istirahat dan ulangi 6-8 repetisi. Selanjutnya itu ada penutup, pendinginan, evaluasi, dan motivasi dengan dosis 10 menit. Melakukan evaluasi latihan itu untuk memberikan kritik dan saran kepada klien mengenai latihan hari ini. Selanjutnya program latihan fisik yang kedua itu dilakukan pada hari Kamis. Sasarannya meningkatkan stabilitas bahu dan intensitasnya sedang. Untuk materi latihan yang pertama sama seperti tadi, pemanasan. Dilakukan jogging, pemanasan statis dan dinamis, dosisnya 15 menit, pemanasan statis 2x8 hitungan, 15 macam gerakan, pemanasan dinamis 2x8 hitungan, 10 macam gerakan, dan pemanasan ini dilakukan dengan serius agar pengeluaran otot-otot yang akan digunakan maksimal sehingga kemungkinan untuk cedera kecil. Yang selanjutnya ke latihan. Yang pertama, latihan pendulum, kedua latihan dengan alat stability band, dan di sini latihan shoulder tap-nya itu level 2, menggunakan kursi atau bangku. Yang keempat ada latihan isometrik, plank, yang kelima adalah latihan peregangan. Untuk dosis latihan ini dilakukan selama 30 menit. Untuk latihan dengan alat stability band, dilakukan dengan repetisi 8-12, dan 2-3 set. Untuk latihan isometrik atau latihan plank ini dilakukan 5-10 detik, diulangi 10 kali. Dan latihan dengan alat stability band, itu ada gerakan drawing, melatih otot lats atau sayap. Yang kedua ada gerakan chest pull untuk melatih otot belikat. Yang ketiga gerakan front raise untuk melatih bahu depan. Yang keempat ada gerakan side raise, melatih bahu samping. Yang kelima ada gerakan wide arm row untuk melatih bahu belakang. Yang keenam ada gerakan shoulder tap, melatih bahu di posisi wide bearing. Dan yang terakhir itu adalah latihan isometrik, memperkuat otot flexor, abduksi ekstensor, rotasi medial, dan rotasi lateral. Selanjutnya itu ada penutup untuk hari Kamis ini, yaitu ada pendinginan, evaluasi, dan motivasi dengan dosis 10 menit. Melakukan evaluasi latihan, yaitu untuk memberikan kritik dan saran kepada klien mengenai latihan hari ini. Untuk hari selanjutnya, dalam minggu pertama, yaitu ada hari Minggu, sasarannya meningkatkan stabilitas bahu, intensitasnya sedang. Yang pertama, materi latihannya sama seperti tadi, pemanasan, jogging, pemanasan statis, dan pemanasan dinamis. Untuk pemanasan ini dosisnya 15 menit, pemanasan statis 2x8 hitungan 15 macam gerakan, pemanasan dinamis 2x8 hitungan 10 macam gerakan, dan pemanasan ini dilakukan dengan serius agar pengeluaran otot-otot yang akan digunakan maksimal sehingga kemungkinan untuk cedera kecil. Selanjutnya untuk latihan, sama seperti tadi, ada latihan pendulum, latihan peregangan, latihan dengan alat stability band,
Dan di sini berbeda, latihan shoulder tap-nya itu di sini melakukan level 3, yaitu dengan lantai. Dan yang terakhir adalah latihan isometrik, latihan plank. Untuk latihan dengan alat stability band, dilakukan 8-12 repetisi dan 2-3 set. Latihan shoulder tap level 3 ini dilakukan di lantai dengan repetisi 8-12. Dan untuk setnya itu 2-3. Untuk latihan isometrik, latihan plank, itu dilakukan 5-10 detik dan diulangi 10 kali. Latihan dengan alat stability band ini ada gerakan rowing untuk melatih otot lats atau otot sayap, gerakan chest pull melatih otot belikat, gerakan front rise untuk melatih bahu depan, gerakan right side rise melatih bahu samping, gerakan wide arm row melatih bahu belakang, gerakan shoulder tap untuk melatih bahu di posisi wide wearing, dan latihan isometrik ini untuk memperkuat otot-otot fleksor, abduksi, ekstensor, rotasi medial, dan rotasi lateral. Selanjutnya ada penutup, ada pendinginan, evaluasi, motivasi, dilakukan dosis 10 menit, dengan melakukan evaluasi latihan, yaitu untuk memberikan kritik dan saran pada klien mengenai latihan hari ini. Selanjutnya ada minggu kedua, dilakukan pada hari Rabu. Sasarannya itu meningkatkan stabilitas bahu, intensitasnya sedang tinggi. Untuk materi latihan yang pertama itu pemanasan, dilakukan dosis 15 menit, pemanasan statis 2x8 hitungan 15 macam gerakan, pemanasan dinamis 2x8 hitungan 10 macam gerakan, dan pemanasan ini dilakukan dengan serius agar penguluran otot-otot yang akan digunakan maksimal sehingga kemungkinan untuk cedera kecil. Yang kedua itu untuk latihannya, ada latihan pendulum, latihan dengan alat resisten band dan plank dengan berat 2,5 kg, dan ada latihan peregangan. Untuk dosisnya itu ada 30 menit. Untuk latihan dengan alat resistance band dan plank dengan berat 2,5 kg itu dilakukan dengan 8-12 repetisi dan 2-3 set. Latihan dengan alat resistance band dan plank dengan berat 2,5 kg ini untuk meningkatkan stabilitas bahu. Dan penutup itu ada pendinginan, evaluasi dan motivasi, dilakukan dosis 10 menit, dan melakukan evaluasi latihan yaitu memberikan kritik dan saran pada klien mengenai latihan hari ini. Selanjutnya, minggu kedua pada hari Sabtu, sasarannya untuk meningkatkan stabilitas bahu dan intensitasnya sedang tinggi. Untuk materi latihannya sama seperti sebelumnya, yaitu pemanasan, jogging, pemanasan statis, pemanasan dinamis, dilakukan 15 menit. Untuk pemanasan statis, 2x8 hitungan, 15 macam gerakan, pemanasan dinamis, 2x8 hitungan, 10 macam gerakan, dan untuk pemanasan dilakukan dengan serius agar penguluran otot-otot yang akan digunakan maksimal, sehingga kemungkinan untuk cedera kecil. Selanjutnya ada latihan. Yang pertama adalah latihan pendulum, latihan dengan alat resistance band dan plank 2,5 kg. Ada juga latihan isotonik, push up, dan yang terakhir itu ada latihan peregangan. Dilakukan dosis 30 menit. Untuk latihan dengan alat resistance band dan plank dengan berat 2,5 kg ini dilakukan 8-12 repetisi dan 2-3 set. Latihan dengan alat resistance band dan plank berat 2,5 kg ini untuk meningkatkan stabilitas bahu. Selanjutnya itu ada penutup, yaitu pendinginan, evaluasi, dan motivasi. Dosisnya dengan 10 menit, melakukan evaluasi latihan, yaitu memberikan kritik dan saran pada klien mengenai latihan hari ini. Selanjutnya minggu kedua pada hari Selasa, sasarannya untuk meningkatkan stabilitas bahu, intensitasnya sedang, tinggi. Untuk materi latihan yang pertama ada pemanasan, jogging, pemanasan statis, pemanasan dinamis. Untuk dosis latihannya itu ada 15 menit.
pemanasan statis 2 kali 8 hitungan, 15 macam gerakan, pemanasan dinamis 2 kali 8 hitungan, 10 macam gerakan. Untuk pemanasan ini dilakukan dengan serius agar penguluran otot-otot yang akan digunakan maksimal sehingga kemungkinan untuk cedera kecil. Yang kedua untuk latihannya, yang pertama adalah latihan pendulum, latihan dengan alat resisten band 2,5 kg. Selanjutnya ada latihan isotonik, yaitu latihan push up, dan yang terakhir itu adalah latihan peregangan. Dosisnya 30 menit. Untuk latihan dengan alat resisten band, dengan repetisi 8-12, 2-3 set. Untuk latihan isotonik push up itu dengan 6-8 repetisi dan 2-3 set. Latihan dengan alat resisten band dan fly berat 2,5 kg untuk meningkatkan stabilitas bahu. Selanjutnya ada penutup, pendinginan, evaluasi, dan motivasi. Untuk dosisnya itu 10 menit. Melakukan evaluasi latihan yaitu memberikan kritik dan saran kepada klien mengenai latihan hari ini. Dari program latihan yang sudah saya sebutkan tadi, itu dengan mengaplikasikan yang pertama ada tes pengukuran dan evaluasi, yaitu dengan menggunakan tes kekuatan, yaitu latihan isometrik, atau latihan plank, dan latihan isotonik atau latihan push up. Seorang klien tersebut akan dites kekuatan selama 30 detik jika memiliki kategori yang cukup baik di latihan yang akan datang atau latihan yang selanjutnya akan ditingkatkan program latihannya. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Pelatihan kekuatan akan mengakibatkan peningkatan kemampuan dan respons fisiologis, antara lain adalah adaptasi persyarafan, hipertrofi atau pembesaran otot, dan adaptasi kardiovaskuler. Pelatihan push up juga akan memberikan peningkatan komponen biomotor. Kekuatan juga merupakan salah satu komponen yang dapat dengan cepat ditingkatkan. Untuk rekam medisnya itu bernama Wijaya, usianya 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tinggi badannya 173 cm, berat badannya 60 kg, hobinya mendengarkan lagu, riwayat kesehatannya dislokasi bahu kanan. Untuk gaya kepelatihannya yang akan saya ambil itu demokrasi. Dengan kebebasan dalam berpendapat, saya akan menerima komentar atau masukan dari klien tersebut. Saya akan mendengar tentang input dari latihan yang dilakukan, meskipun saya mendengar masukan, namun keputusan itu di akhir tetap ada di saya. Untuk prinsip latihannya, saya mengambil prinsip progression dengan peningkatan yang sistematik, bertahap, agar tidak stuck di respon latihan tertentu dengan cara penambahan durasi, intensitas, volume, dan beban latihan. Untuk struktur latihannya itu, struktur latihan microcycle dilakukan dalam 2 minggu, 1 minggu 3 kali, atau dilakukan dalam 3 kali sehari. Sekian dan terima kasih. Itu dia program latihan fisik untuk klien tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.